Sebelum intro episode Raw hari ini, Mankind terlihat ngamuk di backstage. Dapat terdengar bahwa dia marah dan bilang ingin tahu kebenaran tentang semua ini. Ini dampak insiden minggu lalu di mana Kane seperti sengaja memukulnya dengan kursi dan ditambahin oleh Taker. Episode Sunday Night Heat sebelumnya, Mankind sempat berpromo dan memanggil Taker untuk menuntut balas. Tapi yang keluar malah Kane, dan Kane menghajarnya bertubi-tubi dan ternyata diungkap bahwa itu adalah bukan Kane, melainkan Undertaker yang kembali menyamar. Barulah mulai intro. Raw disiarkan langsung dari Omaha, Nebraska. Di awal, Mankind langsung buru-buru ke atas ring. Ia bilang ingin tahu kebenaran, bukan dari Paul Bearer ataupun Steve Austin, tapi ia butuh bantuan Vince McMahon untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi. Vince keluar, dan Vince merasa ini momen yang memalukan bagi Mankind yang justru minta bantuan dirinya. Bukannya memberikan kebenaran, tapi Vince malah bilang dia selalu bisa ngetes orang yang butuh bantuan. Vince merasa Mankind mengundangnya ke sini karena Mankind ingin disakiti, karena kebenaran selalu menyakitkan. Vince lanjut memperjelas apa yang terjadi minggu lalu. Ia bilang jelas-jelas Kane ingin menghantam Mankind, bukan Taker, dan Taker tidak menghantam Kane, malah menghantam Mankind. Vince lanjut bilang kalau sudah jelas bahwa Undertaker dan Kane itu di pihak yang sama. Kane datang mengejutkan. Paul Bearer bilang kalau Vince bisa saja merasuki pikiran Mankind, tapi tidak dengan Paul dan Kane. Saking kesalnya dengan Vince, Paul sempat mengancam keluar dari WWF aja. Kemudian Vince bilang dengan lantang kalau ini bukan Kane ini pasti Taker ini. Dan ia nyuruh buka topeng, kalau tidak ia akan buka paksa. Paul marah, Vince malah langsung mencengkrap topeng Kane untuk membukanya. Tiba-tiba lampu mati. Cukup lama nih matinya. Setelah menyala malah yang muncul Taker sedang mencekek McMahon. Dengan kostum lengkapnya itu Taker dan langsung brawl dengan Mankind. Loh kok bisa? McMahon kabur dikejar Undertaker. Berarti bener dong apa yang dibilang McMahon kalau dari tadi yang pakai topeng adalah Taker. Segmen selesai. Malam ini diskejulkan main event Tag Team Title 4 Corner Match. 4 tim akan bertanding untuk memperebutkan Tag Team Title. Taker Austin the Champion melawan Mankind, Kane, Rock, Owen Hart, dan New Age Outlaws. Komentator menyebut DX kemungkinan bubar malam ini. Apa iya? Terlihat di backstage Undertaker masuk ke sebuah ruangan yang ada Kane di dalamnya. Masih belum jelas tentang urusan ini nih konspirasinya. Well, selanjutnya Sable masuk. Ia menyambut Luna yang didampingi partner factionnya, The Oddities. Grup kumpulan orang-orang aneh yang sebelumnya dipimpin oleh Jack Kills. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi Jack Kills. Ia diskejulkan untuk match melawan Jacqueline. Sepertinya Luna sebagai babyface di sini. Saat match berlangsung, Mero ganggu Sable, tapi Kurgan membuatnya mundur. Sementara Jacqueline jatuh bersama wasit keluar. Match berlanjut bergantian menyerang. Saat Jacqueline mau lompat dari atas, wasit teralihkan. Sable ganggu dan Luna ambil alih. Ia lompat splash dan menang. Fans happy. Sable memberi trofi bikini kontes kepada Luna. Setelah iklan, terlihat New Age Outlaws tiba tanpa DX. Match Brawl for All berikutnya siap bergulir. Drozdov akan melawan Savio Vega. Ronde pertama tidak terjadi hal signifikan. Ronde kedua, Droz cukup menguasai dengan pukulannya. Ia berhasil take down. Ronde 3, Vega coba ngontrol tapi kesulitan. Drozdov tetap bisa take down dan jelas ia menang. Terlihat di belakang, Chyna dan Triple H datang tanpa expect. Setelah iklan, Chyna menjelaskan tentang situasi DX tapi ia tidak mau jelasin. Apaan sih? Selanjutnya LOD masuk tetapi suara ledakan kembang api mengagetkan Hawk dan ia terjatuh. Animal tampak kesal, sepertinya memang kondisi Hawk tidak fit lagi untuk bertanding. Ia dilarang Slaughter untuk bertanding. By the way, di episode Sunday Night Heat kemarin, Tennessee Lee dikhianati oleh Jeff Jarrett dan Southern Justice. Saat Southern Justice masuk, mereka brawl di bawah. Hawk digiring keluar karena kondisinya, sementara Animal dikeroyok. Kemudian Drozdov keluar untuk mengimbangi. Saat lengah, Double J keluar mengepas gitar ke Drozdov. Dia hajar dan mengeroyok Droz. Sepertinya Jarrett hadir dengan attitude barunya ini. Kemudian di luar, X-Pac terlihat baru tiba di lokasi sendirian. Setelah iklan, member DX masuk satu persatu. Salah satu alasan mengapa DX terkesan tidak akur jelas karena persaingan X-Pac dan Triple H sebelumnya. Triple H baru mau mulai jelasin tapi X-Pac memotongnya dan bilang ia sudah muak dengan tingkah Triple H dan wanita jalangnya ini, dan X-Pac bilang mereka berdua pasangan brengsek. Triple H membalas dengan bilang X-Pac dan Outlaws juga brengsek semua. Billy Gunn dan Road Dogg seperti tidak terima tapi kembali ditekankan bahwa mereka semua brengsek dan mereka pun mengakuinya. Endingnya ya mereka kompak lagi lah ya, bahkan mereka mau buka celana bareng tapi dihalangi Chyna. DX ngeprank lagi dah. Selanjutnya, Michael Cole mewawancarai Austin.
Ia bertanya soal apa yang terjadi di opening tadi, tapi Austin terlihat kesal dan malah mandiin Cole. The Godfather keluar bersama ciwi-ciwinya. Sementara itu Bart Gunn terlihat marah-marah dan protes ke Jim Ross tentang suatu hal. Jim Ross bilang kau harusnya persiapan match Brawl for All lawan Godfather minggu depan. Vader keluar untuk menghadapi Godfather, sementara Bart Gunn standby. Seperti sebelumnya, Godfather menawarkan cewek-cewek yang dia bawa ke Vader. Mau match atau mau kalah tapi dapat cewek. Vader awalnya menolak tapi akhirnya tergoda juga rayuan seton itu. Ia pergi begitu saja. Sebelum pergi, ia face off dulu dengan Bart Gunn. Tapi ia ditonjok dan Bart Gunn menghajar Godfather di atas untuk nge-hype match Brawl for All mereka. Dan dipisah oleh wasit, Godfather pergi bersama cewek-cewek itu lagi. Vader kagak jadi party dah. Val Venis terlihat bersama dengan seorang pria. Mereka akan konferensi pers. Siapa pria itu? Sebelum itu, vignette Dustin Runnels ngomongin tentang tayangan program Raw ini yang tidak baik buat anak-anak dan meminta para orang tua untuk segera pindah channel dan sesuatu akan segera kembali, katanya. Segmen selanjutnya, Val Venis masuk bersama dengan pria tadi dan Kyoko. Ini jadi fallout dari insiden bersama Kay and Tai di episode sebelumnya. Anyway, pria ini bernama John Wayne Bobbitt. Setelah saya riset, dia ini adalah orang yang terkenal karena insiden istrinya memotong kemaluannya. Kasus tersebut sempat viral di tahun 90-an dan dokter berhasil menyambung kembali kelaminnya dengan operasi yang sukses. Itulah yang membuat pria ini terkenal. Jelas WWF mengambil inspirasi cerita Val Venis dari kasusnya. Minggu lalu kita sempat melihat pas Yamaguchi-san mau mengayunkan pedangnya, lampu mati. Dan diungkaplah bahwa yang mematikan lampu adalah si John Wayne ini, yang ternyata adalah teman baiknya Venis ceritanya. Val Venis yang awalnya kesakitan tiba-tiba bilang ia tidak apa-apa dan tetap selamat karena lampu yang mati membuat ayunan pedang Yamaguchi meleset dan titiknya selamat. Kyoko yang happy dengan hal itu malah dicampakkan oleh Venis. Venis bilang kalau Kyoko nggak sebanding dengan masalah yang ia dapatkan belakangan ini dan ia diusir. Segmen apaan itu tadi? Match Brawl for All selanjutnya menuju semifinal. Bradshaw melawan Marvelous Marc Mero. Saya ingatkan ini real boxing fight dengan takedown ya. Ronde pertama dan kedua tidak menarik, hanya pukulan-pukulan kecil yang masuk dan satu takedown. Poin imbang. Ronde penentuan, Bradshaw langsung beringas mengikat dengan kuat. Ia berusaha takedown. Mero coba melawan, hasilnya draw. Diputuskan satu ronde lagi, sudden death. Bradshaw berhasil takedown. Mero berusaha membalas tapi tidak berhasil. Jadinya ya Bradshaw yang menang. Cukup membosankan sih. Undertaker muncul diwawancarai Cole di belakang. Ia bilang mau jelasin di atas ring nanti. Saatnya main event. Rock dan Owen masuk, lanjut Outlaws masuk. Tapi tiba-tiba Shamrock hadir menghajar Owen Hart. Ini hype match mereka di SummerSlam. Stipulasi Lions Den, kandang UFC ala WWE. Sementara Outlaws mengeroyok The Rock. DX masuk membantu. Ankle lock Shamrock menyakitkan bagi Owen Hart. Nation masuk mengimbangi DX. Wasit dan Steve Blackman memisahkan Shamrock. Slaughter masuk mengusir mereka semua biar main event bisa jalan. Belum apa-apa udah chaos. Setelah iklan situasi kondusif, D'Lo hadir menggantikan Owen Hart untuk jadi partner The Rock. Kane dan Mankind masuk. Mankind berjalannya berjauhan seperti belum bisa mempercayai Kane. Taker masuk sendiri, dilanjut Austin masuk sendiri. Match 4-way Tag Team Championship dimulai. Match jelas berjalan sangat seru. Crowd yang mantap. Austin dan Taker sempat teamwork kompak di beberapa momen. Banyak momen klimaks, tapi fokus kita ke konspirasi Taker dan Kane ya. Di momen ending, Kane dan Taker masuk bersamaan dan Kane mencok slam Taker tanpa ia duga. Dan kunci, Kane berhasil menang. New Tag Team Champion. Championship Tag Team kembali lagi ke Mankind dan Kane. Taker dan Austin terlihat kecewa. Apakah ini cukup membuktikan bahwa Kane dan Taker tidak ada konspirasi? Atau mungkin Taker sengaja kalah? Ini jelas masih jadi misteri dan menuju SummerSlam, Austin dan Taker bukan lagi tag team. Episode selanjutnya, sebelum intro terlihat Stone Cold marah-marah di depan pintu ruangan Vince dan meminta Vince keluar. Ia langsung jalan menuju ring. Raw is War disiarkan taping dari Des Moines, Iowa. Stone Cold masuk dengan memarkirkan mobil jenazah, entah apa maksudnya, dan ia langsung manggil McMahon untuk segera keluar. Tapi yang muncul malah antek-anteknya bergiliran, bikin Austin makin kesal. Akhirnya McMahon ya keluar juga.
Austin menuduh Vince bahagia karena ia sudah kehilangan title tag teamnya kemarin dan artinya Taker dan Austin sudah tidak terikat lagi. Malam ini Austin berencana untuk menghajar Taker dan memasukkannya ke dalam mobil jenazah. Jika Vince menghalanginya, Vince yang akan dimasukkan ke dalam mobil jenazah. Selanjutnya Ken Shamrock masuk, bersiap triple threat melawan Dan Severn dan Owen Hart. The Nation masuk menemani Owen Hart tapi diusir wasit. Severn terlihat santai di ujung melihat konfrontasi Owen dan Shamrock. Selama beberapa menit, Severn hanya diam saja melihat Owen dan Shamrock bergantian menyerang. Hingga ia dapat kesempatan saat Shamrock ankle lock, Severn ambil alih dengan chokehold-nya. Owen bantu Severn, Shamrock pingsan, Severn yang menang. Steve Blackman kemudian keluar menghajar Owen Hart. Blackman yang biasa melerai Shamrock dan Severn terlihat concern. Tiba-tiba Severn mencekeknya juga. Apakah Severn di pihaknya Owen Hart ini? Selanjutnya, semifinal Brawl for All. Godfather bawa cewek-cewek yang siap ia tawarkan. Sementara itu, Lawler pura-puranya sedang ngomong di telepon dengan Bill Clinton, presiden Amerika saat itu. Ini isinya suara impersonator aja sih. Bart Gunn masuk siap berlaga. Sebelum mulai, Godfather seperti biasa akan menawarkan cewek lagi. Untuk malam ini, ternyata berbeda. Ia berencana untuk menghajar Bart Gunn saja. Well. Ronde 1, Bart Gunn coba take down tapi gagal. Pukulan masuk beberapa kali. Ronde 2 berjalan sama, tapi mereka saling memberikan pukulan besar dan impactful. Godfather sempat oleng. Bart Gunn terus pukul sampai Godfather terjatuh. Saved by the bell. Poin terpaut jauh ini. Ronde 3, Godfather coba melawan. Bart Gunn tak gentar. Ia lakukan hal yang sama, pukulan besar masuk dan Godfather KO guys. Bart Gunn maju ke final. Kemudian terlihat di belakang Shamrock dan Blackman ngamuk-ngamuk. Setelah itu karakter pegulat vampir Gangrel siap debut Raw malam ini. By the way, ia sudah debut di acara Sunday Night Heat sehari sebelumnya. Setelah iklan, Michael Cole mengungkap bahwa Dan Severn adalah pelatih Owen Hart untuk persiapan match lawan Shamrock di kandang Lions Den di SummerSlam. Gangrel diperkenalkan di Raw malam ini, muncul dari api yang membara, gigi taring dan cairan merah darah di gelas yang dibawanya sangat terlihat seperti vampir. Ia bersiap melawan Too Sexy Brian Christopher. Sementara itu terlihat dari kejauhan di barisan penonton, Edge menyaksikan. Scott Taylor sempat mengganggu tapi tidak ngaruh. Penampilan eksplosif Gangrel cukup mengesankan dan impactful. Di belakang, Michael Cole mewawancarai Shamrock. Ia marah dengan apa yang dilakukan Severn dan mengacak-ngacak Seth. Setelah iklan, chaos terjadi di belakang. DX dan Nation adu pukul. Mereka memang dischedulkan untuk match street fight malam ini, tapi tidak sekarang. Wasit memisahkan. DOA masuk untuk melawan Scorpio dan Farouk. Saat match berlangsung, di belakang perkelahian ternyata masih berlangsung dan merembet hingga ke arena. Di ending, Scorpio finisher, tapi wasit dan Farouk malah fokus ke orang berantem di bawah. Alhasil dia tidak jadi pin dan tanpa dilihat, Skull ganti posisi dengan 8 Ball dan langsung pin, mereka menang. Setelah iklan, saatnya street fight. Semua sudah siap dengan kostum dan senjata masing-masing. Sudah jelas chaos di mana-mana, menyerang bergantian sama-sama kuat. Tiba-tiba di tengah match, Double J masuk menghajar X-Pac. X-Pac balas. Southern Justice mengeroyoknya. Jarrett mencukur sebagian rambut X-Pac. Jelas DX sudah kalah jumlah ini. Nation mendominasi di atas, X-Pac melawan, sementara Nation mengeroyok Triple H sampai terkapar. Match berakhir begitu saja, kelar itu DX. Segmen selanjutnya, Tiger Ali Singh masuk dengan babunya. Ia sempat kembali melakukan ritualnya, menunjuk salah satu penonton untuk challenge berhadiah $500. Dipanggillah seorang penonton. Tantangannya yaitu harus menjilat kaki babu yang sebelumnya sudah berkeringat karena olahraga. Tanpa ragu penonton itu melakukannya dan dapat duit. Sudah tahulah ya inti dari segmen ini. Malam ini dischedulkan Sable akan adu panco lawan Jacqueline. Ini terjadwal setelah Jacqueline menantang Sable di acara Hit kemarin. Sable hadir bawa piala. Ia bilang kalau Jacqueline mau piala ini, mari kita mulai aja panconya. Jacqueline masuk tanpa Miro. Adu panco berjalan sengit. Saat Jacqueline hampir kalah, ia malah lepas dan menjatuhkan meja ke Sable dan ia hantam piala ke Sable. Otis masuk menyelamatkan Sable. Miro membawa Jacqueline keluar. Selesai dah tuh. Di belakang, Val Venis diwawancara Michael Cole. Ia malam ini akan match gauntlet lawan semua member Kaientai. Ia mau nunjukin gimana ia bisa menghabisi grup Yamaguchi itu sebelum dapat Yamaguchi-san untuk dihajar. Episode Drossworld berikutnya ditayangkan. Ini ceritanya nggak penting ya.
Cuma soal tatonya dia, ya udah gitu aja. Semifinal Brawl for All berikutnya, Dross melawan Bradshaw. Ronde pertama Dross dan Bradshaw cukup imbang. Ronde kedua Dross dapat takedown, tapi poin masih banyakan Bradshaw. Ronde 3 berjalan biasa saja dan jelas Bradshaw menang. Minggu depan, final Brawl for All, Bradshaw melawan Bart Gunn. Vignette Arsenal sedang minum-minum di bar, ngomong dengan kepala menekinnya diputar. Setelah iklan, Dustin kembali berceramah dan mengajak orang-orang membaca Alkitab daripada nonton segmen Raw abis ini. Dan ia lagi-lagi mengingatkan kalau seseorang akan kembali. Sable terlihat kesal, menuju ring dan menantang Jacqueline. Tapi ia dan Miro muncul di layar dan tidak mau keluar. Ia malah menantang Sable untuk match mixed tag team. Sable bisa bebas nyari partner untuk melawan Jacqueline dan Miro. Kemudian Otis masuk menghajar mereka berdua. Siapa yang akan Sable pilih? Selanjutnya, Venice siap match. Ia bawa mainan Basoka. Kaientai datang. Komentator mengungkap jika nanti Venice bisa mengalahkan 4 member Kaientai, ia akan dikasih kesempatan beberapa menit one-on-one bersama Yamaguchi-san. Teiyo masuk pertama. Venice dominasi cukup meyakinkan selama beberapa menit, suplex kunci dan menang. Funaki selanjutnya. Lompat langsung disambut power slam, langsung kalah. Togo masuk berikutnya, bisa melawan, berjalan beberapa menit, money shot mengalahkannya. Yang terakhir, Taka masuk. Venice cukup kesulitan, saat mau elbow, Taka menghindar, kasih Michinoku driver dan Venice kalah. Kagak jadi deh dia balas dendam. Kaientai lanjut mengeroyok dan Yamaguchi membawa Keiko masuk. Keiko jelas marah karena dicampakkan kemarin dan ia tampol Venice. Saat lengah, Venice nyemprot semua orang dengan basokanya dan pada kabur semua. Apa-apaan sih? Dan di main event, hal yang paling ditunggu-tunggu, apakah Austin bisa memasukkan Taker ke mobil jenazah itu? By the way, selama acara diinfokan bahwa Taker belum datang ke arena. Hingga di sebelum segmen Val Venis tadi, dikabarkan Taker sepertinya sudah tiba oleh Michael Cole. Taker masuk dengan cara berbeda. Ia tidak berjalan dari entrance, tapi tiba-tiba muncul di atas stage, terlihat dari belakang saja. Austin masuk, siap menghajar Taker. Saat bersiap, tiba-tiba api merah menyembur dan ternyata itu adalah Kane yang memakai kostum Taker. Chokeslam lanjut menghajar, Austin coba melawan, mereka berkelahi hingga ke bagian penonton menuju mobil jenazah tadi. Dan Kane dimasukkan paksa ke mobil dan Austin mau buka pintu depan untuk menyetir mobil itu, tapi ternyata terkunci. Dan ternyata di dalamnya sudah ada Taker dong. Mantap nggak tuh? Taker pergi bawa Kane. Apakah ini berarti pengungkapan besar kalau Taker dan Kane jelas kerjasama dan konspirasi itu benar adanya? Dan Raw Ace War berakhir. Tinggal 1 episode lagi menuju SummerSlam 1998.